Bagian kedua adalah menentukan luas serta volume daripada limas. Kalau tadi yang pertama adalah prisma, ciri utamanya adalah antara bagian alas dengan bagian tutup adalah sama. Tetapi ketika kita pembahasannya tentang limas, maka berbeda lagi ciri-ciri atau bentuk bangunnya. Untuk yang pertama saya beri model atau contoh bentuk bangun berupa limas persegi. Ini adalah contoh model daripada limas persegi. Kenapa disebut limas persegi? Karena alasnya berbentuk persegi. Ini. Kemudian contoh yang kedua, ada yang kita sebutnya sebagai limas segitiga. Ini adalah contoh daripada bentuk model bangun limas segitiga. Kenapa disebut sebagai limas segitiga? Karena alasnya dia berbentuk segitiga. Jadi penamaan limas maupun prisma itu sebenarnya mengacu pada bentuk alasnya. Ketika alasnya berbentuk persegi, disebutnya ya limas ataupun prisma persegi. Ketika alasnya berbentuk belah ketupat misalnya, maka disebutnya sebagai prisma atau limas belah ketupat dan seterusnya. Kembali lagi pada pembahasan tentang limas, yang akan saya contohkan adalah limas berbentuk persegi terlebih dahulu. Namun ada beberapa bagian daripada limas yang harus diketahui betul, bahwasanya untuk bagian yang bawah ini masih kita sebut sebagai sisi alas. Ini adalah sisi alas. Sementara sisi yang lain atau sisi yang berbentuk segitiga ini, itu kita sebutnya sebagai sisi tegak. Jadi kalau yang bawah ini kita sebutnya sebagai sisi alas, tapi kalau yang ini, yang bentuknya segitiga ini, kita sebutnya sebagai sisi tegak. Jadi ini sisi tegak yang pertama, kemudian ini sisi tegak yang kedua, kemudian ini sisi tegak yang ketiga, kemudian untuk yang ini adalah sisi tegak yang keempat. Jadi sisi tegaknya adalah yang bentuknya segitiga ini. Tuh, kemudian ada pertanyaan mesti, nah kemudian yang berwarna biru ini apanya? Yang berwarna biru ini adalah menunjukkan tinggi daripada sisi tegak. Jadi yang biru ini adalah tinggi daripada sisi tegaknya atau tinggi daripada sisi segitiganya ini. Jadi kalau yang berbentuk segitiga ini adalah sisi tegaknya, maka untuk yang berwarna biru ini adalah menunjukkan tinggi sisi tegak. Nah, sementara yang ini yang saya tunjukkan dengan spidol ini adalah ini menunjukkan panjang sisi tegaknya. Jadi kita ulangi lagi, kalau yang bawah kita sebut sebagai sisi alas, kemudian ini kita sebut sebagai sisi tegak, maka yang ini kita sebut sebagai tinggi sisi tegak, dan yang ini kita sebutnya sebagai panjang sisi tegaknya. Jadi ini panjang sisi tegak, ini panjang sisi tegak, ini juga panjang sisi tegak, yang ini juga panjang sisi tegak, dan seterusnya. Nah, masih ada satu bagian lagi yang berkaitan dengan limas. Apa itu? Bagian yang terakhir adalah tinggi limas. Nah, kemudian mana tinggi limas? Tinggi limas itu adalah jarak dari alas. Jarak dari alas sampai dengan titik puncak daripada limasnya. Jadi tinggi limas itu bukan yang ditandai dengan spidol warna biru. Ini bukan tinggi limas. Tapi ini sekali lagi kita sampaikan, ini adalah tinggi sisi tegak. Tapi yang namanya tinggi limas itu jarak yang menghubungkan antara titik puncak limas sampai dengan alas daripada limasnya. Jadi seakan-akan menembus ruang daripada limasnya. Jadi jarak dari dari alas sampai dengan titik puncaknya ini kita sebut sebagai tinggi limasnya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita menentukan luas limasnya? Untuk yang pertama, ketika kita mau menghitung luas limas, sama ketika kita mau menghitung luas prisma, kita pandang dulu, kita lihat dulu bagaimana sisi-sisinya. Nah, ternyata untuk menghitung luas limas ini ada bagian alas, maka kita harus menghitung luas alasnya dulu.
Jadi luas alas ditambah dengan, nah ini luas alasnya kita hitung, kemudian kita hitung lagi adalah ini luas sisi tegak. Jadi untuk luas limas kita bisa peroleh dengan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Jadi untuk menghitung luas limas bisa kita peroleh dengan luas alas ditambah dengan jumlah luas sisi tegak. Kalau misalnya sisi tegaknya ada 4 seperti ini, misalnya ini sisi tegak yang pertama ditambah dengan luas sisi tegak yang kedua tambah dengan luas sisi tegak yang ketiga ditambah dengan luas sisi tegak yang keempat. Berbeda lagi ketika kita mau menghitung luas limas yang alasnya berbentuk segitiga. Misalnya ini adalah alas daripada limas segitiganya. Maka untuk menghitung luas daripada limas segitiganya ini juga sama. Luas alas ditambah luas sisi tegak yang pertama tambah luas sisi tegak yang kedua ditambah luas sisi tegak yang ketiga. Jadi untuk menentukan jumlah luas sisi tegaknya itu tergantung daripada bentuk daripada alas daripada limasnya itu sendiri. Ketika alasnya berbentuk segi 4, maka sisi tegaknya tentunya ada 4. Tapi kalau alasnya berbentuk segitiga, tentunya menghitung luas sisi tegaknya terdapat 3 sisi tegak yang harus dihitung luasnya. Itu untuk menghitung luas daripada limas. Kemudian untuk yang kedua adalah volume limas. Untuk menghitung volume limas sebenarnya hampir sama seperti menghitung volume prisma. Caranya adalah dengan mengalikan sepertiga kalikan luas alas kalikan dengan tinggi limas, atau biasanya ditulis 1/3 kali LA menunjukkan luas alas dikali dengan TP tinggi prismanya. Jadi itu. Nah, maaf ini dikalikan dengan tinggi limasnya atau TL ya, maaf ya. Ini sepertiga kalikan luas alas kalikan dengan tinggi limasnya. Kenapa kemudian di sini kok muncul angka sepertiga kali luas alas kali tinggi limas? Nah, ini sebenarnya diperoleh dari penghitungan pada volume kubus. Jadi rumus volume limas itu sebenarnya merupakan turunan daripada daripada penghitungan volume kubus. Jadi ada kaitannya antara volume kubus dengan volume limas. Nah, pembahasannya akan dibahas pada video pembelajaran berikutnya. Untuk penghitungan mengenai luas dan volume prisma maupun limas cukup sekian. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.